Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk kencing sambil berdiri, teman-teman sekalian. Ternyata teman-teman sekalian, menurut ilmu kedokterannya ternyata ketika kita kencing sambil berdiri, teman-teman sekalian, ternyata memiliki 4 dampak negatif ya. Dampak negatif yang pertama, teman-teman sekalian, ternyata begitu kita kencing sambil berdiri, maka ini mengakibatkan virus-virus itu menyebar kemana-mana. Jadi dengan kita kencing sambil berdiri, jadi percikan air kencing itu, teman-teman sekalian, menyebabkan virus sehingga virus itu menyebar kemana-mana. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, dengan kita kencing sambil berdiri, ini mengakibatkan penyakit prostat ya. Jadi dengan kita kencing sambil duduk, ini dapat menghindari ya, menurunkan penyakit resiko daripada penyakit prostat, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, kenapa kita dianjurkan untuk duduk ya, kencing sambil duduk? Ternyata teman-teman sekalian, ini dapat menurunkan resiko dari penyakit infeksi saluran kandung kemih, teman-teman sekalian. Jadi begitu ya. Terus yang keempat, teman-teman sekalian, kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk kencing sambil duduk? Karena dengan kencing sambil duduk itu dapat menggairahkan seks. Nah, itu menurut kesehatannya, teman-teman sekalian. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan Aisyah mengatakan, ketika ada seorang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu duduk kencing sambil berdiri, maka ketahuilah sesungguhnya Rasulullah itu kencing sambil duduk. Jadi pada saat zaman dahulu itu, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW itu mengunjungi satu kaum, dan kemudian ada di sana itu Rasulullah mengunjungi tempat pembuangan sampah. Di sana tempatnya sampah, sehingga saat itu Rasulullah SAW itu kencing sambil berdiri, teman-teman sekalian. Sehingga dijelaskan dalam hadis itu kenapa Rasulullah di situ kencing sambil berdiri, karena di lututnya beliau ini ada bekas luka, teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah itu selalu menganjurkan kencingnya sambil duduk, teman-teman sekalian. Jadi begitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih tata cara adab daripada kencing sambil duduk, teman-teman sekalian? Yuk langsung aja kita simak ya bagaimana penjelasan daripada guru kita ya. Yuk langsung kita simak videonya, teman-teman sekalian. Maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Dengan cara kaki kiri di belakang, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, ini plek. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Cara jongkoknya itu, perhatikan. Jadi ini kiri ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukkan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada. Kalau kita tekan, keluar lagi itu jahilnya, tekan sedikit. Yang ketiga, istibro. Apa istibro? Dehemnya bukan dehem dengan tenggorokan, bukan dehem dengan suara dada, dehem dengan perut.